Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Prayoga, NPM 2018 015 0014. Saya di sini akan memberikan atau menjelaskan tahap-tahap dalam konseling kelompok beserta langkah-langkahnya. Dalam konseling kelompok ada beberapa tahap. Satu, yaitu tahap pembentukan. Dalam tahap pembentukan ini ada 5 langkah, yaitu 1. Pembentukan kelompok dan pemimpin yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua ada mengatur posisi duduk sehingga antara sesama anggota dan antar kelompok bisa saling mengenal. Yang ketiga berdoa dan perenungan singkat untuk masing-masing individu secara bersamaan. Yang keempat, para anggota saling memperkenalkan diri tentang dirinya sekaligus mengungkapkan tujuan dan harapan yang ingin dicapainya. Yang kelima ada pemimpin kelompok menjelaskan tujuan yang ingin dicapai melalui konseling kelompok serta hal lain yang menyangkut pelaksanaan konseling yang sedang dilalui. Intinya dalam tahap pembentukan ini menjelaskan tentang masing-masing individu dan juga memberikan kepercayaan dari masing-masing anggota terhadap kelompoknya. Yang kedua ada tahap peralihan. Tahap peralihan mempunyai 2 langkah, yaitu pemimpin pemimpin kelompok menjelaskan tata tertib dari kegiatan-kegiatan yang akan ditempuh pada tahap 3 atau tahap kegiatan. Di sini pemimpin kelompok akan menjelaskan apa saja yang akan terjadi di dalam tahap kegiatan. Dan langkah yang kedua ada pemimpin kelompok menawarkan apakah para anggota kelompok sudah siap untuk melakukan kegiatan lebih lanjut. Kalau tawaran ini masih belum menimbulkan suasana perlibatan yang masih ragu dan was-was daripada para anggota, maka sebaiknya ditegaskan kembali mengenai maksud dan tujuan jaminan kerahasiaan. Kalau perlu, mengulang kembali beberapa aspek dalam tahap pembentukan. Intinya di sini pemimpin kelompok menjelaskan apakah para anggota sudah siap dalam melakukan konseling kelompok, dan di sini juga pemimpin kelompok memberikan jaminan kerahasiaan atas apa yang dialami oleh para anggota kelompok tersebut. Yang ketiga ada tahap kegiatan. Nah, ini adalah tahap inti dalam konseling kelompok. Dalam tahap kegiatan ini ada 5 langkah, yaitu 1. Tiap anggota kelompok secara bergiliran mengemukakan masalah yang sedang dialaminya. Ya, di sini anggota mencurahkan isi hatinya atau bisa jadi mengemukakan apa yang sedang dialami dalam kehidupan asli atau kehidupan individu tersebut. Yang kedua ada masing-masing kelompok mengadakan musyawarah guna menentukan masalah siapa dulu yang harus diprioritaskan pemaparannya. Di sini di tahap langkah kedua ini kelompok harus bisa memusyawarahkan atau berdiskusi tentang siapa dulu atau siapa yang harus diprioritaskan. Kita lihat dari tipe masalahnya. Yang ketiga ada menentukan masalah anggota yang menjadi prioritas. Nah, di sini kelompok harus bisa menentukan siapa tuh yang jadi masalahnya harus diprioritaskan atau harus lebih diprioritaskan atau lebih ibaratkan harus lebih diselesaikan terlebih dahulu. Dan yang keempat guru pembimbing. Langkah keempat, guru pembimbing mempersilahkan anggota yang mempunyai masalah itu untuk mengungkapkan kembali secara mendalam. Di sini anggota tersebut yang terpilih untuk masalahnya diprioritaskan atau lebih didahului, dan untuk memecahkan masalahnya mencoba untuk menceritakan kembali apa yang sedang dialaminya secara mendalam atau secara
secara mendalam. Dan kelima, ada guru pembimbing menawarkan kepada semua anggota kelompok untuk memberikan tanggapan, saran, pendapat, atau nasihat sebagai solusi atas masalahnya. Di sini guru pembimbing mencoba untuk melakukan diskusi atau musyawarah terhadap anggota tersebut untuk memberikan pendapat, nasihat kepada anggota yang mempunyai masalah tersebut. Yang keempat yaitu tahap pengakhiran. Di dalam tahap ini ada 5 langkah, yaitu 1. Langkah pertama, pemimpin kelompok memberitahu bahwa kegiatan akan segera diakhiri. Yang kedua, konselor atau pimpinan kelompok menyampaikan kesan dan pesan yang diperolehnya dalam setelah melalui kegiatan yang dilakukan. Artinya ya memberikan di sini pemimpin kelompok atau anggota memberi kesan dan pesannya terhadap konseling kelompok ini. Yang ketiga, konseling kelompok mempersilahkan para anggota kelompok untuk mengemukakan yang keempat, konselor menawarkan musyawarah merencanakan pertemuan berikutnya. Tentunya untuk menentukan masalah berikutnya. Artinya di sini konselor menawarkan musyawarah, merencanakan atau mereschedule, mencari lagi jadwal untuk menentukan masalah berikutnya apa nih yang harus kita tuntaskan, seperti itu. Langkah yang terakhir yaitu doa penutup dipimpin oleh konselor. Oke, seperti itu langkah-langkah atau tahapan dari BK. Yang pertama yaitu tahap pembentukan, yang kedua tahap peralihan, yang ketiga tahap kegiatan, yang terakhir yaitu tahap pengakhiran. Intinya di sini tahap pembentukan, yaitu membentuk kelompok atau membentuk suatu kelompok untuk melakukan diskusi dalam konseling kelompok. Yang kedua, tahap peralihan. Di sini pemimpin kelompok berusaha untuk menjelaskan tentang jaminan kerahasiaan atas konseling kelompok tersebut. Yang ketiga, ada tahap kegiatan. Di sini kegiatan konseling kelompok terjadi dan masing-masing kelompok atau masing-masing anggota kelompok menceritakan masalah yang sedang dialaminya, serta mencari siapa yang harus diprioritaskan masalahnya. Yang terakhir yaitu tahap pengakhiran. Di sini tahap pengakhiran yaitu kurang lebihnya memberi kesan dan pesan bagaimana konseling kelompok tersebut terjadi dan memberikan saran bagaimana agar masalah tersebut bisa terselesaikan. Dan terakhir itu doa penutup. Terima kasih. Itu dia dari saya, tahap-tahap pembentukan konseling kelompok serta langkah-langkahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.